mengenal Khulafaur Rasyidin. Khalifah pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Ya Sayyidi ya Rasulullah ya man lahul. Abu Bakar adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang paling terkemuka dan termasuk orang pertama yang masuk Islam dari golongan laki-laki dewasa. Dia lahir 2 tahun 2 bulan setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sejak kecil hingga dewasa, dia tinggal di kota Mekah. Sejumlah riwayat menyebut namanya adalah Abdullah bin Abu Quhafah. Ayahnya bernama Abu Quhafah yang memiliki nama sebenarnya Utsman bin Amir. Sedangkan ibunya bernama Salma binti Sahar bin Amir atau yang sering dikenal dengan Ummu Khair. Riwayat lain menyebutkan juga sebelum masuk Islam Abu Bakar bernama Abdul Ka'abah. Ada cerita menarik di balik nama Abdul Ka'abah ini, karena dari pihak ibu tidak pernah melahirkan anak laki-laki yang hidup sampai dewasa. Maka si ibu bernazar, apabila melahirkan anak laki-laki, maka akan disedekahkan untuk mengabdi kepada Ka'abah. Sesudah Abu Bakar besar, Is diberi nama lagi Atik, yang maksudnya telah dibebaskan dari maut. Kata Atik memiliki arti yang dibebaskan. Ada juga yang berpendapat nama Atik berhubungan dengan Ka'abah yang lainnya, yaitu Baitul Atik atau rumah purba. Ada juga sumber yang mengatakan Atik itu bukanlah namanya, melainkan hanya julukan karena warna kulitnya yang putih. Namun sumber lain mengatakan ketika puterinya, Aisyah, ditanya mengenai nama Atik, ia menjawab, Rasulullah memandang kepada Abu Bakar, lalu katanya, ini yang dibebaskan Allah dari neraka, atau karena suatu hari Abu Bakar datang bersama sahabat-sahabatnya. Lalu Rasulullah berkata, barang siapa ingin melihat orang yang dibebaskan dari neraka, lihatlah dia ini. Seiring berjalannya waktu, Is lebih dikenal dengan panggilan Abu Bakar dengan gelar As-Siddiq. Itu merupakan gelar yang diberikan oleh Rasulullah yang artinya benar atau orang yang selalu membenarkan. Karena Abu Bakar adalah orang yang membenarkan semua perkataan Rasulullah. Bahkan dialah orang pertama yang membenarkan peristiwa Isra Mi'raj ketika yang lain merasa ragu atau malah tidak percaya. Berbagai nama dan gelar yang melekat pada diri Abu Bakar tersebut pada dasarnya menunjukkan kualitas dirinya serta besarnya perhatian orang terhadap dirinya. Ya Sayyidi ya Rasulullah ya man lahul. Sejak kecil Abu Bakar tinggal di Mekah. Setelah beranjak remaja, Is mulai bekerja sebagai pedagang pakaian. Usahanya sangat sukses karena disokong kepribadiannya yang menarik dan mudah bergaul dengan orang lain. Bisnisnya terus berkembang hingga menjadi kekayaan yang cukup besar, terhitung sebanyak 40.000 dirham. Ia tidak hanya berdagang di Mekah, kadang-kadang juga keluar Mekah, sama seperti kebiasaan orang Arab pada umumnya. Pada masa itu, yang sering melakukan perjalanan jauh untuk berdagang sampai ke luar negeri. Sosok Abu Bakar adalah laki-laki yang berperawakan kurus, berkulit putih, dengan sepasang bahu yang kecil. Berwajah lancip dengan mata yang cekung disertai dahi yang agak menonjol dan urat-urat tangan yang tampak jelas. Aisyah melukiskan bahwa ayahnya, Abu Bakar, begitu damai perangainya, sangat lemah lembut dan tenang sekali pembawaannya. Meskipun Abu Bakar memiliki sifat yang lemah lembut, tetapi ia juga orang yang tegas. Dari sifatnya yang selalu tenang, Abu Bakar tidak terdorong hawa nafsu dalam bertindak. Pada kelembutannya juga terdapat sikap tegas dan pandangan yang jernih serta pikiran yang tajam. Meskipun pada masa jahiliyah kebanyakan orang gemar minum minuman keras atau bermain perempuan, hal itu tidak sedikit pun dilakukan oleh Abu Bakar. Kepribadiannya yang memelihara kesucian menjadikannya tokoh terkemuka Quraisy, sangat disegani oleh kaum Quraisy. Banyak orang yang datang padanya untuk meminta bantuan atau pendapat mengenai suatu masalah. Di samping itu, ia seseorang yang ahli genealogi atau ahli silsilah. Ya Sayyidi ya Rasulullah ya man lahul.
Abu Bakar tinggal di Mekah, di kampung yang sama dengan Khadijah binti Khuwailid, istri Rasulullah. Dari kampungnya itu, muncul saudagar-saudagar terkemuka yang membawa barang dagangan mereka di musim panas ke Syam dan di musim dingin ke Yaman. Karena sekampung dengan Khadijah, tentulah ia kenal baik dengan Nabi Muhammad SAW yang terkenal akan kejujurannya. Dia tahu betul bagaimana sifat Nabi Muhammad SAW. Karena mereka adalah orang yang sama tidak suka dengan kebiasaan penduduk Mekah di masa jahiliyah. Persahabatan mereka begitu erat, bahkan sebelum diangkatnya Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah, Abu Bakar adalah orang yang begitu mudah bergaul dan cara bicaranya yang enak didengar, sehingga dirinya menjadi dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Setelah Allah mengangkat Nabi Muhammad sebagai Rasul, ia teringat akan Abu Bakar dan mengajaknya untuk memeluk agama Islam. Tanpa ragu-ragu Abu Bakar menerima ajakan tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Rasulullah bahwa tak seorang pun yang pernah kuajak memeluk agama Islam yang tidak tersendat-sendat dengan begitu hati-hati dan ragu, kecuali Abu Bakar bin Abu Quhafah. Ia tidak menunggu-nunggu dan tidak ragu ketika kusampaikan kepadanya. Abu Bakar adalah lelaki dewasa pertama yang memeluk Islam, sehingga digolongkan sebagai penghulunya para sahabat. Ya Sayyidi ya Rasulullah ya man lahul jahun. Akhirnya, bersama Rasulullah, Abu Bakar melakukan dakwah sejak hari pertamanya masuk Islam. Kedekatannya dengan masyarakat serta cara bicaranya yang enak menjadi modal utamanya dalam berdakwah. Orang-orang yang masuk Islam berkat ajakan Abu Bakar diantaranya adalah Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Zubair bin Awam, Ubaidillah bin Al-Jarrah, serta masih banyak lagi penduduk Mekah lainnya. Abu Bakar terkenal sebagai seorang yang pemikir, maksudnya dia berhati-hati ketika memutuskan suatu masalah, tetapi ia tidak pernah berpikir panjang dengan ajakan Rasulullah. Semua itu karena begitu mengenal kejujurannya, serta apa yang disampaikan Rasulullah memang sesuai dengan pikiran yang sehat. Seperti menyembah berhala yang dilakukan oleh orang Makkah adalah suatu kebodohan yang nyata, karena berhala-berhala itu hanya teronggok dan membisu serta tidak bisa berbuat apa-apa. Apalagi dianggap Tuhan yang memberi kehidupan, jelas itu suatu yang tak masuk akal. Maka dari itu Abu Bakar begitu yakin dengan ajaran tauhid yang disampaikan Rasulullah dan meyakini apa yang dikatakannya. Abu Bakar termasuk orang yang bersegera dalam kebaikan. Ikuti terus kisahnya pada video selanjutnya. Terima kasih.